Tetap personal. Tiga. G. Berarti masih 4. Oke. Ribon, Sampun bisa dilanjut. Bu Wiwin. Nggih, monggo Bu. Ini sinten nggih? Gendang Bu plong. Tanti. Saya Bu Wiwin. Tanti Oh, Bu. nggih. Nggih, monggo Bu Tanti. Oh nggih, matur Siap, nuwun. Pak Ari. Pak Ari sampun siap nggih. Yo. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi soleh-solehah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita dalam kondisi sehat semuanya ya. Apa ada yang kurang enak badan hari ini? Anak-anak? Sehat, Bu. Oh, ngantuk. Kalau ngantuk nanti insya Allah setelah pembelajaran tidak ngantuk lagi ya. Karena hari ini kita akan belajar dan juga bermain bersama. Sebelumnya Bu Tanti absen dulu ya. Nanti yang Bu Tanti panggil bilang hadir nggih. Yang pertama, absen pertama, Mas Ari hadir. Ari. Mbak Aina hadir. Hadir, Bu. Mbak Partini hadir. Hadir, Bu. Mas Setiatno hadir. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua pada hadir ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya, agar nanti yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Bu Tanti minta tolong sama Mbak Aina ya, untuk memimpin doa. Yuk Mbak Aina, maju dulu. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, Tisna ini salah sang. Raditu billahi rabban wa billah Islam wa bi Muhammadin rasulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Mbak Aina. Ya, kita lanjut dengan murojaah ya. Kita nabung pahala dulu. Kemarin kita sudah menghafalkan surat An-Nas. Kita ulangi hafalan surat An-Nas ya agar nggak lupa. Dilanjut ya Mbak Aina untuk memimpin surat An-Nas ya. Yuk, silakan Mbak Aina. Ya, teman-teman kita murojaah bersama ya. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurihim minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini kita sudah nabung pahala yang banyak. Terima kasih Mbak Aina. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, Bu. Anak-anak, ya masih ingat berapa pahalanya kalau kita baca Al-Quran 1 huruf hijaiyah yang kemarin Bu Tanti terangkan minggu kemarin? Berapa yuk? 10, Bu. Iya benar, 10 kali kita melakukan kebaikan. Jadi jangan males ya ketika membaca Al-Quran ya. Bu, kalau belum bisa gimana? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kita nggak bisa sudah dapat pahala banyak dari Allah. Tetap semangat dan rajin baca Qurannya ya. Nah, sebelumnya coba Bu Tanti pengen tanya dulu, ini bulan apa ya? Siapa yang tahu ini bulan apa? Bulan Juli. Bulan apa ini? Bulan Juli. Iya, bulan Juli. Setelah bulan Juli, bulan apa, Mas Solihin? Bulan Agustus. Agustus. Coba siapa yang tahu ada peristiwa apa yang terjadi pada bulan Agustus yang kalau kita setiap tahunnya kita meriahkan dengan banyak lomba itu loh. Kalau di jalan-jalan 17 Agustus, Bu. Hari kemerdekaan, Bu. Ya, kemerdekaan Republik Indonesia.
Indonesia. Pada tanggal berapa Indonesia merdeka? Tanggal berapa? 17 1945, Bu. 1945. Wah, hebat-hebat semuanya ya. Anak-anak Ibu di kelas 1A ini pintar semua. Nah, sekarang coba di lingkungannya masing-masing kalau 17 Agustus ada perlombaan apa? Siapa yang ikut lomba balap karung? Balap karung, Bu. Saya Bu. Makan kerupuk, lomba, Bu. setiawan. Menang enggak ya? Gebuk air, Bu. Gebuk air ya. Itu untuk memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus. Ada lagunya loh. Ada yang tahu lagu 17 Agustus tahun 45. Ada yang tahu lagunya? Ada yang hafal enggak ya? Bapak, Bu. Hafal, Bu. Awal mau kita menyanyikan Ya, lagu Bu. itu? Kita Ya, nyanyi Bu. ya. Ya, nanti kalau belum hafal di rumah nanti bisa lihat YouTube-nya. Kita mulai nggih bersama-sama. Ini yang mimpin kayaknya Mas Ari ini yang tadi menang lomba kerupuk. Ayo Mas Ari, pimpin temennya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kali merdeka tetap merdeka. Lama saya tadi setia membela negara kita. Indonesia kita tetap Merdeka. 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 Ya, kita merdeka. Merdeka. Belajar. Kira-kira minggu bulan depan aku ikut lomba apa ya? Ya dipikirkan ya, karena nanti seolah sekolah akan juga mengadakan perlombaan untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata kita semua sudah hafal, sudah tahu lagu kebangsaan kita. Jangan sampai nggak tahu ya, nggak hafal nggak apa-apa. Loh itu kenapa ya? Mbak Partini kenapa sedih, Mbak? Ada apa? Kan sudah habis bernyanyi loh. Kenapa, Mbak Partini? Tidak, Bu. Aku tidak sedih. Oh, nggak sedih. Dilagain. Alhamdulillah. Kenapa ya? Untuk cek Tadi semangat nggak sanggup, Bu. Oh, nggak sanggup. Yang nanti berbagi ya waktu istirahat ya. Ya, biar kita cek semangat lagi. Semua Tak jajake, Bu. Ah, oke, bagus. Mas Setiawan, ya semua berdiri dulu, kita gerak-gerak badan dulu ya, biar nanti belajarnya tambah semangat. Nanti kalau tadi bilang hore, boleh loncat ya, boleh loncat. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Deng, gitu ya. Lagi. Konsentrasi. Mulai ya, bertani dulu ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Hore. Nyanyi. Burung hore. Terus nyanyian Bu Tani. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Loncat yang tinggi. Hore. Ya, kalau kau suka hati, bilang hore. 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 Hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang bismillah. Bismillah. Yang keras yo, semangat. Kalau kau suka Ya, Bu. hati, bilang bismillah. Bismillah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang bismillah. Bismillah. Kalau kau suka hati semuanya, tangan dulu. Loncat. Hore. Bismillah. Wah, hebat. Bu tadi kasih ribet bagi yang paling semangat tadi siapa ya? Bu, Yang Solikin paling- enggak mau loncat itu, Oh Bu. iya, Solikin Saya. itu benar. Aku Solikin enggak Setiawan, mau loncat. Di atasku ada kipas angin, Jadi yang Bu. dapat reward hari ini adalah
siapa ya? Oh ternyata Mbak Saya. Eni yang semangat tadi dapat reward bintang ya, dikumpulin ya Mbak Eni ya. Nah, alhamdulillah Ya, Bu. kita semangat, sudah cek semangatnya, saatnya kita belajar. Coba Bu Tanti pengen tahu, kemarin kita belajar apa ya? Siapa yang tahu kita belajar apa? Ya masih ingat siapa? Belajar wudhu. Apa itu wudhu? Siapa yang tahu apa itu wudhu? Apa itu wudhu? Ayo. Bersuci, menggunakan Bu. air. Ya Bersuci. bersuci. Kapan kita menjalankan wudhu? Mau sholat, Bu. Ya Kita mau mengerjakan sholat, Bu. Pakai apa? Kalau kita berwudhu itu pakai apa? Pakai air, Bu. Air, Bu. Seandainya ada air harus gimana? Yang Pakai suci, Bu, debu. mensucikan, Bu. Air mengalir. Alhamdulillah, benar sekali. Pakai debu ya. Pengganti wudhu adalah bertayamum. Itulah berarti kita bisa lanjut ke pembelajaran ya. Yuk sekarang siapkan bukunya, alat tulisnya, duduk yang tertib, dengarkan Bu Tanti. Nanti kalau sekiranya Bu Tanti dalam menjelaskan terlalu cepat, bilang ya agar kita mudah karena kita itu belajar agama, jadi nggak belajar teori saja ya anak-anak, nanti harus kita praktekkan agar mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah. Siapa yang ingin dapat pahala banyak? Ada enggak? Saya, yang Bu. ingin? Saya Ya, siap ingin surganya Allah, surga Firdaus yang bersama dengan Rasulullah. Saya, Saya, Bu. Alhamdulillah. Ada syaratnya loh ya. Syaratnya apa? Syaratnya kita menjadi anak soleh-solehah. Nah, saatnya kita belajar. Yuk. Buka bab 3-nya ya. Siapa yang tahu bab 3 tentang apa yang tadi malam sudah membaca bukunya? Tentang apa bab 3? Bab 3 tentang apa? Tuh dibaca di layar sudah ada tentang Kalimat apa? thayyibah, Bu. Kalimat Kalimat thayyibah. thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Alhamdulillah. Tujuan pembelajarannya, kenapa toh kita harus mempelajari kalimat ini? Agar kita mampu membiasakan diri untuk membaca basmalah dan hamdalah, melafalkan dengan lancar dan menyebutkan artinya dengan benar. Ya, itu adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya coba Bu Tanti tanya dulu. Siapa yang tadi pagi sarapan? Ada yang sudah sarapan tadi pagi? sudah Bu. Saya, Bu, saya sarapan, Bu. Sama Sarapan apa? tuh tanduk, Bu. Tanduk. Ya Allah, udah berdoa belum? Sebelum makan tadi pagi, udah berdoa belum? Udah, Bu. Udah. Doanya bagaimana? Coba cantik. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, alhamdulillah ternyata sudah bisa berdoa ya. Coba sekarang seandainya Bu nggak hafal doa sebelum makan, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Apakah nggak berdoa? Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kita tuh Bismillah lupa? saja. Ada basmalah aja, Bu. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat banget. Gimana bacaan basmalahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hebat ya, belum kita belajar sudah tahu semuanya. Berarti kita hanya mengulang ya hari ini ya. Yuk kita lihat materinya kayak apa ya. Kita lihat ya, perhatikan. Lafal basmalah yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita mengucapkan bismillah ya anak-anak, kita itu ingat sama Allah. Contohnya misalkan, tadi pagi kita sarapan kangkung, wah enak ya. Bu, sarapannya itu tadi sama ayam loh Bu. Pada ayam itu kan semua pemberian Allah ya. Nah jadi ketika kita itu makan, kita ingat sama Allah. Ya Allah, makasih ya Allah sudah diberikan makanan. Dengan begitu insya Allah keberkahan ada pada kita ya anak-anak. Seandainya apapun yang kita lakukan, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama dulu tirukan Bu Tanti berserta artinya ya, biar kita itu terbiasa lidah kita dalam mengucapkan kalimat thayyibah basmalah. Bu Tanti dulu ya, nanti diturikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bersama-sama. Dengan Allah Ya, hebat. Sekarang, kapan kita membaca basmalah? Siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Saya, Bu. Apa, Mas Ari? Kapan kita baca? Ya, setiap aktivitas. Contohnya apa, Mas Ari? Yuk, apakah semua aktivitas? Tadi pagi sudah basmalah dulu sebelum berangkat sekolah. Sudah belum? Alhamdulillah, betul sekali jawabannya Mas Hari. Ini ada bintang dari Bu Tanti ya, ribetnya ya, hebat. Dikumpulkan bintangnya ya. Nanti di akhir kalau bintangnya banyak ada hadiahnya loh ya. Sekarang siapa lagi yang bisa? Ya, siapa lagi selain Mas Hari? Saya, Kapan Bu. kita membaca? Ayo Mas, Saya, apa Bu. Mas? Kapan? Mas Kalau Kiano ya? akan belajar, Bu. Ya, Bu. Ya, sebelum belajar. Sudahkah tadi sebelum belajar kita mengucapkan basmalah? Sudah belum? Wah, lupa Sudah, tadi, tadi Bu. mau doa, mau Oh sudah ya, alhamdulillah ya kita mengucapkan basmalah tadi biar mendapatkan keberkahan. Yuk kita lihat apa saja ya kapan kita mengucapkan basmalah. Salah satu minta tolong bacakan yang ada di layar, yang ada di papan tulis. Siapa yang mau membantu Bu Tanti membacakannya? Saya, Bu. Ya silakan Mas. Basmalah dibaca sebelum berangkat sekolah, Ya lanjut. sebelum memulai belajar, Hmm, sebelum mengerjakan tugas dan ujian, ya. sebelum naik sepeda, Hmm, sebelum makan dan minum, sebelum tidur dan lain sebagainya. ya, untuk dan lain sebagainya nanti ditambahin sendiri ya. Benar sekali. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas ya yang positif tentunya ya. Kalau misalkan ada yang ingin mencuri, apakah pakai bismillah dulu enggak ya anak-anak? Pakai enggak? Diawali bismillah dulu enggak? Enggak Kalau boleh, ada Bu. Enggak boleh. Enggak boleh boleh mencuri, loh Bu. ya. Ya, karena mencuri itu perbuatan yang dilarang sama Allah. Perbuatannya aja dilarang, apalagi menyebut asma Allah ya untuk minta izin untuk mencuri. Jadi enggak boleh. Jadi ini kegiatan atau aktivitas yang membawa manfaat bagi kita. Maka hendaklah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya tadi sebelum tidur. Kalau misalkan kita belum hafal doa sebelum tidur, boleh pakai bismillah dulu biar nggak mimpi buruk. Karena bisa jadi kalau kita lupa menyebut asma Allah, ya tidur kita bisa apa? Bisa mimpi buruk. Siapa yang pernah mimpi buruk? Ada nggak yang pernah mimpi buruk? Bu, Saya akan Bu. keluar. Ketemu hantu, Bu. Ya, bertemu kan ya. Maka dari itu jangan lupa mengucapkan bismillah. Kalau nggak hafal doa sebelum tidur, coba kita tes dulu, murojaah doa dulu. Yo, doa sebelum tidur bagaimana? Bismillah, Allahumma Amin. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau misalkan kita mau beraktivitas, baca bismillah dan juga doanya. Kalau misalkan kita hafal, tapi kalau enggak cukup bismillah enggak apa-apa. Insya Allah Allah meridhoi. Lanjut nggih. Kan. Kita lanjut. Mengapa harus membaca basmalah? Pasti ada alasannya ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kenapa enggak astagfirullah aja, Bu? Kenapa enggak hamdalah aja, Bu? Ya, kenapa enggak kalimat istighfar atau kalimat thayyibah yang lain? Itu ada sebabnya anak-anak. Kenapa? Karena dengan membaca basmalah ya, agar kegiatan kita itu berjalan lancar, berkah dan bermanfaat. Dengan membaca basmalah, kita juga akan mendapatkan pahala. Di sini tadi kita bilang pahala ya. Di depan tadi Bu Tanti sudah ngasih tahu kan ya, pahala ketika kita membaca satu huruf hijaiyah adalah 10 kali kebaikan. Coba kita hitung ya, kita hitung. Ada yang bisa menghitung enggak ya?
Ini adalah kalian lihat di layar ini tulisan Arabnya. Siapa yang bisa menghitung kira-kira ada berapa huruf hijaiyahnya? Jadi kita bisa tahu pahalanya berapa kalau kita kalikan 10. Siapa yang bisa menghitung huruf Arabnya? Huruf hijaiyahnya? Ada yang mau Setahu saya membantu? Ya, Mas Solihin 23, berapa? Bu. Setahu saya 23? 23. Oh, 23. Banyak ya, ada huruf. Pertama huruf apa ini? Yo, yang sudah baca Quran. Terus Huruf mim. Min. Lagi Mim. Lanjut. Alif. Lam. Lamnya ada dua itu. Dua ya. Alif. Nah, sampai huruf Alif mim. lam ro. Ya, betul. Jumlahnya tadi Alif, berapa lam, Mas Solihin? Dihitung berapa? 23, Bu. 19. 23 atau 19, ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yo, 19. Kalau gitu, 19. satu huruf hijaiyah tadi pahalanya 10 kebaikan ya. Coba kita perkalikan. Kita kalikan. 190, Bu. Ya, hebat banget Mbak Aina. 190. Ini dapat bintang baru nanti ya. Ini dapat reward nih. Ya, makasih, Bu. Saya Sama-sama. terima bintang. Ya, 190 ya pahalanya ya. Tuh luar biasa ya. Kita ngucap bismillah satu kali aja pahalanya segitu loh. Allah itu maha pemurah ya. Anak-anak ya. Lanjut nggih. Sebelum sampai ke hamdalah, coba ada yang mau ditanyakan enggak? Yuk. Ada yang mau bertanya? Ada Tidak, yang mau Bu. bertanya? Tidak, udah jelas semua? Bu. Oke, kalau Sudah, tidak, Bu. ya kita lanjut ya. Kalimat hamdalah. Tahukah kamu lafal hamdalah yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu adalah kalimat thayyibah hamdalah. Yuk, agar lidah kita terbiasa mengucapkan itu, kita belajar ya mengucapkan kalimat hamdalah yang baik dan benar. Tirukan Bu Tanti dulu ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Amin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, di sini ada kata-kata Tuhan seluruh alam. Maksudnya apa ya? Siapa yang tahu seluruh alam? Berarti, Allah, Bu. iya betul. Allah yang menciptakan apa ini yang kita tempati ini namanya apa? Alam semesta. Alam semesta, betul sekali. Berarti yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Yang menciptakan bulan siapa? Apakah ada yang bisa menciptakan di langit? Ada enggak yang bisa? Ada? Enggak bisa kan ya? Jadi hanya Allah yang bisa menciptakan. Jadi yang pantas dipuji siapa? Manusia atau Allah? Allah. Allah, Nah, Bu. betul sekali. Maka dari itu kita harus banyak memuji asma Allah. Kenapa seperti itu? Iya, karena semua yang diciptakan di alam semesta ini adalah untuk kepentingan manusia. Contohnya misalkan tadi pagi yang sarapan ayam siapa? Ayo, yang sarapan ayam. Nasi ayam goreng crispy. Rica ayam, Bu, saya. Rica ayam. Nah, ayam yang ciptain siapa? Allah kan ya. Kemudian disembelih, dimasak, terus dimakan siapa? Manusia. Makan manusia. Jadi alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kemudian alhamdulillah dulu. Ada enggak sebelum nanti lanjut? Ada enggak? Anak-anak? Enggak ada? Lanjut dulu. Kapan kita membaca kalimat hamdalah? Yuk, kapan? Setelah makan. Selesai makan, lanjut. Selesai.
Belajar. Ketika mendapatkan nikmat, contoh nikmat apa? Yo, siapa yang tahu nikmat apa yang kita Jajak ke peroleh? teman. Oh, dia jajak ke teman, benar. Nikmat kita jadi kenyang ya, makan karena ditraktir sama teman. Apalagi nikmatnya? Jalan-jalan Bu, liburan. Jalan-jalan. Ya, itu suatu nikmat. Piknik benar. Kita bisa piknik ya. Kemana pikniknya? Nanti kalau kita sudah selesai tes, kita piknik ya anak-anak ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Setuju ya, kita agendakan ya anak-anak ya. Insyaallah. Menambah apa? Menambah ilmu loh ya. Ya, menambah ilmu. Nanti kita agendakan piknik agar badan kita tambah sehat lagi. Kemudian turun dari sepeda, selesai makan dan minum, bangun tidur. Yo, siapa yang tahu doa bangun tidur? Saya, Ada yang Bu. tahu? Gimana doanya, Mas? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan. Ternyata bisa semuanya. Lanjut nggih. Kasih nilai, Bu. Apa? Kasih nilai. Kasih nilai. Ya. Bintang Bu 5. Ya, lanjut, hebat. Sekarang ya, mengapa toh harus kita membaca hamdalah? Apa sebabnya? Ada yang tahu kenapa kita baca hamdalah? Kenapa enggak bacaan yang lain saja? Ada yang tahu? Rasa syukur. Terima kasih Allah. Sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah diberi banyak nikmat. Ya, coba tadi yang ditraktir sama temennya tadi siapa? Yo, yang tadi ditraktir tadi waktu istirahat. Ya, sudah bilang terima kasih belum Mbak Kori sama temennya yang traktir? Sudah bilang terima kasih belum? Sudah, Bu. Sudah. Jajaknya Mbak Yapni es teh sama tempe goreng. Ya, jangan lupa loh ya, bilang terima kasih. Pokoknya kata-kata terima kasih, tolong ya, minta maaf itu jangan ditinggalkan. Itu menunjukkan kalau kita menjadi manusia yang beradab. Jadi kalau kita mendapat nikmat dari orang lain, apapun itu bilang terima kasih. Kalau sama Allah mengucapkan alhamdulillah. Oke? Kalau misalkan kita itu minta tolong sama orang lain, ya jangan langsung harus pakai dengan kata-kata yang baik. Misalkan, Mas, Mbak bisa minta tolong seperti itu. Ya, kita harus tahu adab, nggih, agar kita menjadi orang yang beradab. Karena Allah itu cinta orang yang mempunyai adab. Oke? Kemudian Allah telah memberi kita banyak nikmat. Kita dapat pergi ke sekolah karena Allah. Kita dapat makan juga karena Allah. Ya. Kita bangun tidur juga karena Allah. Jadi kita harus banyak bersyukur. Coba sekarang Bu Tanti tanya. Bukti rasa syukur kita kepada Allah karena kita dikasih nikmat, dikasih kesehatan, dikasih anggota tubuh yang lengkap. Apakah hanya mengucap syukur hamdalah saja? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Tidak cukup, Bu. Apalagi selain itu coba tunjukkan ibadah apa yang harus melaksanakan perintah Allah, Bu. Contohnya hebat sholat. banget. Melaksanakan perintah Allah. Contohnya apa? Melaksanakan perintah Allah. Sholat. Sudahkah tadi pagi sholat subuh? Hayo, sudahkah? Belum, Bu. Belum, ya Allah. Ya. Siang, Bu. Kira-kira sama Bu. Udah balik, nggak boleh tinggalin sholat loh ya. Nanti bisa dipukul loh. Karena Allah mengizinkan kalau umur 7 tahun nggak sholat boleh dipukul loh. Ya, maka dari itu. Saya baru 6 tahun, Bu. Itu ya, nggak boleh. Hari belum balik, Bu. Sholat subuh berapa rakaat? Sholat subuh berapa? 2 rakaat, Bu. 2 kan ya, kan cuma sedikit 2. Jadi harus dijalanin. Minta tolong mama untuk bangunin ya, nanti ya. Ya, boleh ditinggalin karena itu perintah Allah sebagai rasa syukur. Ya, hebat. Lanjut nggih. Kita sudah mempelajari kalimat basmalah dan hamdalah. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang berani? Tidak ada pertanyaan tuh ya, berarti paham. Yuk, siapa yang berani? Pak Ketua kelas?
Coba Pak saya Ayo yang ketua kelas Mas siapa? Mas Solihin. Solihin. Oh ya Pak, Mas Solihin, yo. Ya, bismillah kita ucapkan ketika kita akan memulai perbuatan yang baik. Ya. Ya, alhamdulillah kita ucapkan setelah kita mengerjakan perbuatan yang baik. Itu Bu, setahu saya Bu. Ya. Bacaannya gimana? Bacaan Oh basmalah. ya, bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus hamdalahnya. Kemudian untuk alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah betul belum ya anak-anak semuanya? Sudah, Bu. Sudah hebat ya. Terima kasih Mas Solihin sebagai ketua kelas ternyata bisa jadi teladan ya buat teman-temannya. Hebat, ingatkan lagi ya Mas Solihin ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, karena kita tadi sudah belajar tentang basmalah dan hamdalah, saatnya kita latihan ya. Coba Bu Tati ingin tahu seberapa pemahaman anak-anak tentang kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Kalimat thayyibah itu kan artinya adalah kalimat yang baik. Nah, maka dari itu Bu Tati nggak tahu kalau misalkan ada yang nggak paham atau belum kalau tidak lewat latihan ya. Yuk coba kita berlatih dulu. Seberapa pemahaman anak-anak tentang kalimat basmalah dan hamdalah sebelum kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah membagi kelompok ya, dan duduknya juga sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Coba Bu Tanti ingatkan kembali ya kelompoknya ya. Kelompok belajar kita bagikan menjadi 3 kemarin, sesuai dengan gaya belajar anak-anak semuanya. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok visual ya, ada Mbak Ismi. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok kinestetik yang banyak gerak-gerak ya. Itu adalah Mas Ari, Mbak Aina, Mas Solihin, dan Mas Setiawan. Sedangkan yang kelompok 3 adalah kelompok auditori ya, yang lebih melihat visual, yang lebih melihat sukanya musik ataupun video. Ya, Bu Tanti lihat itu adalah kayak Mbak Partini, Mbak Kori, Mas Suyatno maupun Mas Ari. Jadi nanti tugasnya ya, setiap kelompok akan Bu Tanti kasih tugas yang berbeda-beda ya, sesuai dengan gaya belajar anak-anak semuanya. Harapannya kenapa? Harapannya agar nanti apa yang kita pelajari lebih difahami anak-anak semuanya. Karena setiap anak kan berbeda ya model belajarnya ya. Yuk, sekarang kita lihat. Konsentrasi ya sama tugasnya masing-masing. Jadi nggak boleh iri. Misalkan, Bu, kok itu dikasih lem ya, Bu? Aku enggak. Bu, itu kok lihat film ya, Bu? Aku kok enggak. Nanti semuanya bisa lihat itu semuanya kok. Cuman dalam pengerjaannya harus konsentrasi pada tugasnya masing-masing. Kita lihat dulu tugasnya. Kelompok yang pertama ya, itu adalah kelompok 1 visual. Jadi nanti Bu Tanti bagi 2 lembar kertas. Yang pertama lembar cerita dan yang kedua lembar kerja. Jadi siapkan alat tulisnya, pensilnya, penghapusnya itu disiapin dulu, yang belum dirautin sekarang dirautin. Karena nanti kalian harus baca ceritanya untuk menjawab di lembar kerja. Itu tugas kelompok yang pertama. Konsentrasi sama tugasnya masing-masing saja ya, nggak usah ngiri sama tugas yang lain, ya. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok kinestetik. Nanti akan Bu Tanti kasih kertas bergambar. Di situ ada banyak gambar, ya. Kemudian ada lem, gunting, dan lembar kerja. Jadi nanti yang kelompok kinestetik kan akan Bu Tanti bagi gunting kan ya, gunting itu benda tajam. Jadi nggak boleh buat mainan ya, Mas Ari, Mbak Aina, Mas Solihin, sama Mas Setiawan. Kadang-kadang kalian yang banyak geraknya, ya, jangan usil loh sama temennya loh. Karena kalian berempat yang akan nanti kasih gunting, ya, hati-hati penggunaannya, oke? Nah, nanti tugas di kelompok 2, silahkan lihat gambarnya dulu, dicermati. Itu gambar apa ya? Nah, kalau sudah, lihat juga lembar kerjanya. Mintanya apa? Instruksinya apa? Di sini ada bismillah.
Oh, berarti pengucapan bismillah. Yang kedua, pengucapan hamdalah. Oh, hamdalah. Jadi nanti silahkan dicocokkan ya. Gunting dulu, mau mana yang mau ditempel. Ya, diskusikan dengan timnya. Jadi nggak boleh kerja sendiri, ini kerja kelompok, jadi kerja tim. Nggak boleh iren-irenan. Gitu nggih? Jadi nanti kalau misalkan sudah dapat, oh gambar 1 letaknya di bismillah. Silakan, siapa yang nempel. Gitu. Itu tugas kelompok 2. Ingat, nanti wanti-wanti di kelompok 2 karena pegang gunting ya, nggak boleh buat usil sama temennya. Kemudian tugas kelompok 3 ya, kelompok 3 yaitu kelompok auditori. Nanti akan Ibu putarkan video dan juga lembar kerja. Bu, enak ya Bu di kelompok 3. Jangan iri seperti itu ya, kelompok 1 dan 2, karena semua sudah Ibu sesuaikan gaya belajar masing-masing. Insya Allah nanti semua lihat videonya. Ya, tapi untuk pengerjaan sementara yang bisa lihat kelompok 3 dulu. Jadi nanti tugas kelompok 3, silahkan perhatikan video yang Bu Tanti putar di laptop ya. Kemudian perhatikan juga di situ ada kejadian apa. Nanti baru di lembar kerja. Kelompok 3 bisa dipahami? Kelompok 3 bisa dipahami? Bisa Siap, ya? Bu. Ya. Oke, sekarang Bu Tanti kasih waktu untuk pengerjaannya. Sudah bisa ya? Sudah selesai nggih? Yuk, sekarang kelompok 1. Siapa yang mau mewakili untuk maju? Tadi siapa aja kelompok 1? Saya, Bu. Coba kita lihat. Ada Yatni, Ismi, Sutresno, Eka. Yuk, salah satu. Baca dulu ceritanya di depan kelas ya, tapi semua maju ke depan kelas. Biar nanti kelompok 2 dan 3 bisa kasih pendapat. Yuk, silahkan Mbak. Ya. Aisyah murid kelas 1A. Sepulang dari sekolah, Aisyah melihat seorang ibu membawa belanjaan yang sangat banyak. Aisyah dengan senang hati membantu membawakannya. Ibu tersebut kemudian memberi banyak makanan kepada Aisyah atas bantuan yang diberikannya. Aisyah sangat senang sekali menerima hadiahnya. Makanannya sangat enak. Sesuai dengan cerita tersebut, apa yang harus diucapkan Aisyah? Berterima kasih, Bu. Berterima kasih. Kalau kita sebagai umat Islam, gimana cara berterima kasihnya sama Allah ya? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul sekali. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Ya, kelompok 2 dan 3 ada yang mau ditanyakan sama kelompok 1 terkait tugasnya? Tidak, Bu. Sudah betul, Bu. Sudah betul, alhamdulillah. Kalau sudah betul, Bu Tanti yang tanya sekarang. Kenapa kok alhamdulillah? Ayo kelompok 1 bisa menjawab enggak? Kenapa Kan ucapnya itu bukti rasa syukur kepada Allah, Bu. Ya hebat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat sekali ya. Silahkan duduk kelompok 1. Terima kasih. Siap-siap ya kelompok 2. Yuk semua maju kelompok 2. Kelompok kinestetik. Silahkan presentasikan hasil karyanya. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Kelompok 2. Ada Mas Ari, Mbak Aina, Mas Alihi, Mas Setiawan. Siapa yang akan mempresentasikannya? Saya, Bu. Saya ya. Aina, Bu. Mbak Aina, silakan Mbak Aina. Ya, Bu. Itu gambar yang pertama, berdoa sebelum makan. Kita biasanya mengucapkan bismillah, Bu. Kemudian berarti ditempel di mana? Ya, saya tempel di bismillah, Bu. Kita tempel di bismillah. Kemudian gambar yang kedua, udah doa belum? Itu doa mau tidur. Berarti kita bismillah dulu, Bu. Kita tempel di bismillah juga, Bu. Terus? Kita tempel di bismillah, Bu. Ya. Ya, gambar yang ketiga itu anak mendapat hadiah, Bu. Kita tempel di alhamdulillah, Bu. Gambar yang keempat dapat hadiah piala, Bu. Kemudian kita tempel di alhamdulillah. Betul apa tidak, Bu? Coba kelompok 1 dan 3 betul enggak?
kerjaan Betul, kelompok Bu. 2? Betul, Bu. Ya, alhamdulillah betul kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Ya, hebat. Silahkan kembali duduk. Nah, sekarang kelompok 3. Yuk kita lihat di kelompok 3. Nanti putarkan dulu ya videonya biar nanti teman-teman yang lain dari kelompok 1 dan kelompok 2 bisa melihat juga. Bentar ya, Tati persiapan dulu. Ya, sambil kelompok 3 persiapan ya, persiapan untuk mempresentasikan. Bentar ya, tunggu dulu. Persiapan kelompok 3 ya, untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan video yang tadi telah dilihat duluan. Jadi nanti dari kelompok ke-1 dan kelompok kedua juga bisa untuk mengamati. Dan ini loading. Tahu anak? Tahu loading enggak? Ayo. Siapa yang tahu itu apa itu loading? Menunggu, Bu. Baru proses ya, muter kayak pusing ya, pusing keliling. Ya, tunggu sabar dulu ya. Allah itu kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Ya, Bu. Engine, cek. Safety belt sudah terpasang. Are you ready, guys? Ready. Berangkat. Ra, tante jangan lompat. Jangan goyang-goyang, Ra. Ra, jangan goyang-goyang. Aduh, sakit nih. Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu pinjol juga, Ra. Enggak. Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Awali setiap perkara dengan basmalah agar amal tidak terputus dari Allah dan berlimpah keberkahan. Ya, itu tadi ya videonya ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba kelompok ketiga. Hasil presentasinya apa? Yang tadi sudah sudah didiskusikan bersama-sama dengan teman-temannya. Yuk, silakan. Siapa yang mau mewakili untuk kelompok yang ketiga?
Siapa? Saya, Bu. Silahkan. Ya, Bu. Kelompok ketiga, silakan. Ya, bagaimana? Kalau mau bepergian itu harus mengucapkan bismillah dulu, Bu, biar tidak diganggu setan atau Iya. makhluk-makhluk yang lain. Makhluk halus, Bu. Iya, makhluk halus. Sudah? Gimana kelompok 1 dan 2? Untuk Iya, Bu. Betul, Bu. Betul, ya. Tadi itu setannya takut ya sama kalimat basmalah ya. Siapa yang pernah jatuh dari sepeda? Waktu belajar naik sepeda? Tiawan, nangis nggak Mas Tiawan kalau jatuh dari sepeda? Nangis, Bu. Nah, di kelas 1 ini sudah ada yang lancar naik sepeda? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Atau ada yang belum bisa naik sepeda? Bisa loh. Belajar sama Mas Setiawan yang sudah bisa main sepeda, naik sepeda. Saya belum, Bu. Berarti nanti tugasnya. Dicoret ya, nggak boleh loh ya. Ya, kita harus menularkan ilmu kepada teman kita. Itu nggih. Alhamdulillah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil tugasnya masing-masing dan semuanya benar ya. Terima kasih ya, karena anak-anak semuanya sudah paham tentang materi yang Ibu tadi ajarkan hari ini. Jadi harapannya kalau kita sudah tahu bagaimana itu pelafalan basmalah yang baik dan benar, dan kita juga sudah paham artinya. Jadi harapannya nanti dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkannya ya. Sebelum tidur kita bismillah dulu walaupun belum hafal doa sebelum tidur. Sebelum makan kita baca basmalah dulu walaupun kita belum hafal doa makan. Tapi kalau sudah hafal ya kita baca sekalian doanya, tambah berkah nanti hidupnya. Siap dipraktekkan anak-anak? Siap? Siap, Bu. Siap, Ya. Bu. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau pengen surganya Allah harus ya daripada kita bicara yang nggak benar ya, yang nanti bisa mendatangkan dosa, lebih baik kita zikir sama Allah. Salah satunya dengan mengucapkan kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Itu pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Sebelumnya coba Bu Tani ingin tahu dulu pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak hari ini? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan alhamdulillah. Jadi nanti ilmu kita jangan buat sendiri ya anak-anak ya. Nanti seandainya kita yang di rumah punya adik dan kita sudah tahu ilmunya ditularkan ya. Misalkan adik lupa baca basmalah diingatkan. Cara mengingatkannya juga yang benar, jangan dibuat nangis dulu baru dikasih tahu. Ya, siapa yang suka jahilin adiknya? Bu, nasihatin no, tapi dimarahin. Nggak boleh. Ya, jadi harus ditularkan ilmu kita hari ini. Ya, kepada adik-adik kita, kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui ilmu yang kita pelajari agar nanti bisa membawa keberkahan. Dan kalau kita menularkan ilmu ya anak-anak itu menjadi sedekah jariyah loh. Sampai nanti ilmunya akan mengalir. Siapa ya terus sampai nanti dapat pahala dari Allah. Semua pingin Saya kan mau, ya? Bu. Ya, Bu. maka tularkan ilmu yang bermanfaat ya, ilmu hari ini. Boleh kepada adik atau kepada siapapun ya. Itu tadi nggih pembelajaran hari ini. Semoga membawa manfaat buat kita semuanya. Insya Allah. Allahumma amin. Nah, sebelum kita tutup ya, Ibu akan ngasih tugas dulu di rumah ya. Tugasnya adalah ya, Ibu bagi lembar kerja ya. Nanti silakan ditulis nama, kelas ya, karena di sini kan rombelnya ada 3, okay? Biar nanti Ibu tidak bingung dalam menilai. Jadi ditulis misalkan Mbak Aina kelas 1A seperti itu. Tugasnya yaitu kan di situ ada tulisan Arab ya, tulisan kaligrafi ya. Bismillahirrahmanirrahim itu baru berupa titik-titik. Kita sekalian belajar nulis Arab ya. Itu kan masih titik-titik. Nanti tugasnya ditebalkan dulu. Pakai pensil saja, nggak usah pakai ballpoint atau pakai spidol karena kita masih tahap belajar. Okay? Itu kan titik-titiknya itu nanti dihubungkan. Kalau sudah dihubungkan, kemudian kasih warna.
Untuk warnanya bebas, yang dipunya aja. Kalau di rumah punya pensil warna ya pakai pensil warna boleh. Kalau di rumah punyanya spidol ya pakai spidol ya boleh ya. Diwarnai yang cantik ya. Boleh kok ditambahin. Misalkan Bu dikasih bintang boleh. Oh boleh sekali, nggak apa-apa. Dikasih bintang, kasih warna. Atau Bu misalkan digradasi boleh. Tahu digradasi? Itu adalah pencampuran warna. Boleh nggak apa-apa. Misalkan, oh atasnya itu biru muda, bawahnya biru tua, boleh. Kalau yang tahu teknik itu nggak apa-apa. Bu, minta diajarin boleh. Diajarin nggak apa-apa ya, namanya tugas rumah ya. Tapi yang nggak boleh itu dikerjain orang lain. Misalkan, Bu, aku males sih Bu ngerjain ini, mewarnai aku nggak suka. Kalau nggak suka, minta tolong kakak ya, mewarnai. Boleh seperti itu anak-anak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh ya, walaupun hasilnya bagus, tapi kan bukan pekerjaannya sendiri. Jadi apapun itu pekerjaannya, kerjakan sendiri. Tugas dari Bu Tati itu ya, dikumpulkan minggu depan. Jangan sampai lupa. Ya Bu. Karena ya, terima kasih karena hari ini sudah masuk semuanya, berarti nggak ada yang ketinggalan ya. Silahkan, yuk. Yang ketuanya maju ke depan bagi teman-temannya untuk membagikan tugas di rumah. Nah, terima kasih. Karena sudah waktunya istirahat ya, kita tutup nggih pembelajaran hari ini. Ya, kita tutup dengan membaca apa tadi kalau sudah selesai belajar? Bacaan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Yuk bersama-sama. Subhanallah ya walhamdulillah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.